Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sedikit pembahasan ya terkait dengan DDL, terutama di pekan kelima kemarin ya. Karena beberapa ternyata ada yang belum saya jelaskan, sehingga saya ganti dengan sedikit penjelasan gitu ya. Kita di sini sebenarnya akan mencoba untuk membuat tabel database-nya dari hasil pemetaan tabel yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Kita di sini punya 3 tabel. Yang pertama itu adalah tabel mahasiswa, lalu ada tabel pelatihan, lalu yang ketiga adalah tabel sertifikasi. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di tabel sertifikasi itu ada atribut NIM dan atribut kode pelatihan. Dimana atribut NIM ini adalah atribut ya yang nilainya diambil dari tabel mahasiswa ya. Sehingga di sini NIM merupakan foreign key ya. Begitu pula dengan kode pelatihan. Dia juga menjadi foreign key yang nilainya atau value-nya ya atau data-datanya diambil dari tabel pelatihan. Hal yang pertama perlu kalian lakukan tentu adalah membuat database-nya terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat di slide sebelumnya ya, ada query yang kita gunakan untuk membuat database. Contohnya seperti ini, create database ya, lalu nama database-nya. Anggaplah tadi kita misalnya punya namanya latihan gitu ya. Nama database-nya adalah latihan. Maka pertamanya tadi create database latihan ya. Setelah latihannya itu terbentuk ya, database latihan itu terbentuk, kalian pilih database-nya ya. Kalian pilih database-nya. Ini kita coba lihat di sini misal ya. Ini DDL. Setelah kalian selesai misalnya di sini create database gitu ya. Oke, sebelumnya pastikan ketika kalian membuat database itu kalian berada di tampilan awal gitu ya. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya bisa dari sini. Kalau kalian lihat di sini, dia ada server ya. Server sekian gitu. Nah, kalau hanya seperti ini berarti kita sudah ada di dalam tampilan awal istilahnya gitu ya. Kita sebut aja dengan tampilan awal. Nah, lalu kita masuk ke SQL dan di sini kita coba create database misalnya gitu ya. Create database latihan misalnya. Nah, tapi karena di sini kita udah punya namanya latihan DDL ya. Ini nanti setelah selesai langsung di go aja gitu. Kita loncat. Nah, setelah misalnya selesai berhasil kita membuat database, klik database-nya ya, di database-nya. Misalnya kita ini udah ada ya, misalnya kita namanya latihan DDL. Kita klik latihan DDL-nya ya. Setelah itu masuk lagi ke dalam SQL. Kalau kalian lihat di sini ada database latihan DDL, artinya query yang kalian akan jalankan
itu nanti akan berdampak kepada database yang bernama latihan DDL ya. Nah, kita kembali lagi ke slide-nya. Yang perlu kalian ingat bahwa tadi di awal saya sudah sebutkan tabel sertifikasi dia mempunyai dia mempunyai kolom NIM dan kode pelatihan, di mana kolom NIM dan kode pelatihan itu merupakan foreign key ya. NIM itu foreign key dari mahasiswa dan kode pelatihan itu dari pelatihan ya. Ketika kita sudah tahu seperti itu ya, maka yang perlu kalian lakukan di awal itu pastikan kalian membuat tabelnya terlebih dahulu ya. Akan lebih baik ketika kalian membuat tabelnya itu diawali oleh tabel parentnya atau tabel yang menjadi rujukan jika ditemukan sebuah foreign key ya. Karena kita punya kolom NIM sebagai foreign key di tabel sertifikasi ya, nilainya itu diambil dari tabel mahasiswa, maka yang perlu didefinisikan atau yang perlu dibuat tabelnya di awal itu adalah tabel mahasiswa gitu. Nah, setelah mahasiswa selesai dibuat adalah tabel pelatihan ya. Jadi setelah tabel mahasiswa yang selanjutnya harus dibuat tabelnya itu adalah tabel pelatihan. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah contoh pembuatan tabel mahasiswa ya. Biasanya saya membuat seperti ini. Pertama, create tabel gitu. Setelah itu nama tabelnya apa? Biasanya saya akan lanjutkan ke kurung buka, kurung tutup, titik koma. Ya. Nah, setelah seperti itu, selanjutnya saya akan simpan kurung tutupnya sama titik koma itu di bawah. Ya, jadi saya enter di sini. Jadi setelah kurung buka itu saya enter. Nanti biar si kurung tutupnya itu ada di bawahnya ya, kurung tutup sama titik koma. Selanjutnya adalah kita definisikan kolom-kolomnya ya, kolom-kolom dari mahasiswa. Dalam hal ini ada 2 kolom, yaitu adalah NIM ya dan juga adalah nama. Karena NIM itu merupakan primary key, maka saya definisikan di sini NIM ya, nama kolomnya NIM. Setelah itu ada tipe datanya char, panjang datanya 4, dan saya tambahkan primary key ya, untuk menegaskan bahwa NIM itu merupakan primary key dari tabel mahasiswa. Selanjutnya adalah menambahkan kolom yang lain ya. Karena di sini cuma ada 2 kolom, NIM sama nama, sehingga yang selanjutnya saya definisikan itu adalah nama. Nah, nanti setelah di running ya, di go gitu ya, query-nya nanti akan terbentuk yang seperti ini, yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan ini sebenarnya kalian bisa lihat ketika kalian masuk ke dalam, misalnya di dalam sini ya, di dalam di dalam database-nya. Setelah itu kalian klik designer, nah nanti akan terbentuk seperti ini ya. Selanjutnya lakukan hal yang sama dengan pelatihan ya. Lakukan hal yang sama dengan pelatihan. Kalian deklarasikan tabelnya gitu ya. Terus selanjutnya kolom-kolomnya tambahkan juga aturan primary key ya pada kode pelatihan dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah kita punya tabel mahasiswa dan tabel pelatihan, yang perlu dibuat ada tabel sertifikasi ya. Buatnya bagaimana? Karena kan ini tadi ada NIM ya, yang nilainya diambil dari NIM dari tabel mahasiswa, dan kode pelatihan yang diambil dari tabel pelatihan pada kolom kode pelatihan.
buatnya sederhana. Kalian cukup untuk membuat tabel, ya, fokus untuk membuat tabelnya terlebih dahulu. Tabel apa? Tabel sertifikasi. Di sini kita punya 4 kolom. Nah, buatkan terlebih dahulu 4 kolom tersebut, ya. Misal kayak gini. Kita tabel, ya, nomor sertifikat, ya. Ini kita pakai char 4 primary key. Selanjutnya, ya, kita agak loncat dulu ke sini ke tanggal sertifikat, ya. Tanggal sertifikat, kenapa saya loncat ke tanggal sertifikat? Karena tanggal sertifikat ini adalah kolom yang tidak ada kaitannya dengan tabel lain, gitu ya, atau bukan merupakan foreign key, ya. Ini masukkan tanggal sertifikat dan seterusnya. Nah, selanjutnya kalau kalian lihat di sini kita punya NIM dan kode pelatihan. NIM itu dia nilainya, ya, atau datanya nanti, gitu ya. Ketika kalian udah masuk ke DML, datanya itu akan diambil dari tabel mahasiswa, ya. Sehingga untuk NIM ini, ya, harus menyesuaikan dengan kualifikasi atau standar dari NIM yang ada di tabel mahasiswa, ya. Kalau misalnya di sini NIM itu menggunakan karakter dengan panjangnya 4, ya, maka di sini juga di dalam tabel sertifikat itu harus menggunakan karakter dan panjangnya itu sama dengan 4. Begitu pula dengan kode pelatihan, ya. Di dalam tabel pelatihan kita sudah mendeklarasikan bahwa kode pelatihan menggunakan tipe data char, ya, dengan panjangnya itu adalah 4 karakter. Sehingga di sini juga sama, ya, di dalam tabel sertifikasi karena dia, ya, karena kolom NIM dan kode pelatihan ini akan menyimpan nilai dari tabel induknya, maka tipe datanya dan juga panjangnya harus sesuai dengan yang ada di induknya. Itu. Nah, setelah selesai membuat tabel-tabelnya, ya, yang selanjutnya harus dilakukan adalah melakukan modifikasi, ya. Modifikasinya dengan menggunakan alter table, gitu. Ya. Nah, kita satu-satu dulu, ya, karena sebenarnya kalau udah satu udah bisa, nanti yang lainnya juga bisa. Lihat yang sebelah kiri, di sini ada alter tabel, ya. Ini adalah kunci untuk mengubah struktur dari tabel, ya. Lalu selanjutnya ada sertifikasi. Sertifikasi ini apa? Sertifikasi ini adalah nama tabel yang ingin kita ubah, ya. Nama tabel yang ingin kita ubah. Apa yang ingin kita ubah? Nama tabel apa yang ingin kita ubah? Yaitu ada tabel sertifikasi, ya. Nah, selanjutnya kalian ingin mengubah apa dari tabel sertifikasi? Yaitu adalah penambahan suatu aturan, ya. Di sini namanya add constraint. Menambah aturan, gitu. Nah, menambah aturan, kita kasih nama aturannya, ya. Dalam hal ini saya gunakan fk_mhs_srt. Maksudnya apa? Maksudnya nama constraint-nya itu, ya, saya sesuaikan dengan fungsi dari constraint-nya, ya. Karena di sini nanti akan menggunakan, karena di sini kita aturannya adalah menambahkan foreign key, maka nama di depan itu pakai fk, ya. Setelah itu pakai underscore MHS ini adalah mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Saya ingin bilang bahwa constraint-nya itu adalah constraint untuk menambahkan fk dari kolom mahasiswa, pada kolom mahasiswa dan pada kolom sertifikasi. Gitu. Makanya di sini saya kasih fk_mhs_srt. Gitu, ya. Sebenarnya penamaannya ini akan
menyesuaikan teman-teman sendiri. Ya, artinya tidak perlu seperti ini juga bisa, asalkan kalian ingat ya bahwa untuk aturan penambahan foreign key pada kolom NIM ya, itu menggunakan nama apa gitu ya. Kalau misalnya kalian FK01, Pak saya mau FK01, boleh aja, asalkan kalian ingat bahwa FK01 itu adalah nama aturan yang membuat NIM ya, membuat kolom NIM pada tabel sertifikasi itu menjadi foreign key dari tabel mahasiswa ya, kolom NIM gitu. Oke, ini kita baru sampai sini ya, baru sampai penambahan constraint. Kita ke bawahnya, itu ada foreign key. Nah, dari foreign key ini sampai terakhir sebenarnya ingin bilang bahwa aturan yang tadi dinamakan dengan FK underscore MHS underscore SRT itu adalah aturan untuk menambahkan foreign key pada kolom NIM ya. Tentu ini kolom NIM-nya yang ada di dalam tabel sertifikasi ya, yang nilainya itu akan mereference ya atau merujuk kepada tabel mahasiswa ya pada kolom NIM gitu ya. Itu adalah cara untuk memahami dari add constraint ini ya, untuk menambahkan constraint. Jadi di awal kita bilang bahwa kita ingin modifikasi ya alter tabel, kita ingin memodifikasi suatu tabel. Namanya apa? Namanya adalah sertifikasi ya. Dengan perubahannya apa? Perubahannya adalah dengan menambahkan suatu aturan yang saya namakan dengan FKMHS SRT ya. Aturannya apa? Aturannya adalah untuk menambahkan foreign key pada kolom NIM ya di tabel sertifikasi yang nilainya akan merujuk references, berarti ya, merujuk ke tabel mahasiswa di kolom NIM-nya gitu. Begitu pula dengan yang satunya lagi, yang kode pelatihan ya. Itu juga sama seperti itu, cara bacanya dan cara mengartikannya atau membuat ya kita mengertinya itu caranya kayak gitu ya. Nah, setelah keduanya selesai, karena kan tadi di sini kita hanya dua saja ya yang menjadi foreign key, NIM itu diambil dari dari mahasiswa, sedangkan kode pelatihan diambil dari pelatihan ya. Maka kita akan melakukan dua kali alter table ya. Yang tadi ini pertama untuk NIM, yang kedua itu untuk kode pelatihan. Setelah selesai ya, maka nantinya tabel-tabel pada database kalian itu akan berbentuk seperti ini ya. Kalau kalian lihat tabel pelatihan itu nantinya akan punya garis dengan sertifikasi ya. Nah, ini sebenarnya adalah penggambaran bahwa kode pelatihan pada tabel sertifikasi itu nilainya diambil dari kode pelatihan pada tabel pelatihan. Begitu pula dengan yang mahasiswa ya, yang NIM pada tabel mahasiswa atau tabel sertifikasi. Kalian bisa lihatnya di mana? Kalian bisa lihatnya di designer gitu ya. Jadi tadi setelah selesai nih kan kita udah bikin tabelnya 3 ya. Yang selanjutnya itu kita bisa lihat di designer. Nah, kalau misalnya tabelnya ini masih berantakan, ini nanti tinggal dibikin lebih lebih tertata aja gitu ya. Tuh gitu aja. Nah, misal kayak gini ya. Selesai, ini sampai sini saja. Nanti kalian coba-coba sendiri ya. Kalian caranya gini, caranya kalian coba tonton dulu ya video ini dari awal sampai akhir. Setelah itu kalian coba praktekkan ya dengan sambil mendengarkan
video ini. Nah, setelah selesai ya, selanjutnya kalian coba untuk membuat sendiri tanpa dituntun oleh video ini. Gitu ya. Baik, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf sebelumnya, baru saya buat hari ini ya. Untuk slide-nya nanti saya akan upload di LMS ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.